Di kondisi yang seperti ini, alamnya ini kan luar biasa ya. Cuaca, Kalau ya. cuaca dan lainnya itu kan kadang-kadang sudah nggak bisa diprediksi lagi. Ketika orang mau naik, apalagi kalau kalian kan sudah ada backup, sudah ada story-nya sebelumnya Iya. pernah naik ke sana dan sana. Tapi ada nggak tips dan lainnya yang perlu dipersiapkan supaya seperti kalian? Oke, kali ini kita kedatangan tamu baru. Tapi apa Mas? kita perlu ngomongin masalah gunung. Kayaknya banyak sekali orang-orang sekarang tuh punya hobi. Trennya. Iya, tapi Hobinya memang naik gitu gunung. ya. Hari naik gunung. Iya. Kan karena patah hati Mas. Jangan gitu. Tapi trennya gitu loh. Tapi kita cek dulu apakah tamu kita ini suka naik gunung apa karena Patah hati atau enggak? atau memang Atau hobi. memang hobi. Oke. Nah, kita kedatangan Jasmine sama Hamsari. Hamsari. Oke, plus Jangan satu gitu, nama jangan. lain. Oh iya. Nah, jangan sebut hari ini Kenapa? apa? Aku bed dulu, perkenalkan dulu. Kalian dari mana tiba-tiba hari ini? Kenapa? Iya. Belajar profesional. Aku bete banget hari ini. Kenapa tuh? Jadi kita kan janjian buat acara ini jam berapa, Jasmine? Jam 9.15. Aku dari rumah bangun jam 8. Terus habis itu siap-siap berangkat, 8:30 aku udah berangkat. Oke. Kita acara ini jam berapa mulainya? Jam 10:30. Ih, gak kelihatan ya. Ya, 10:30. Ya, jadi sangat-sangat membuang waktu saya yang sangat berharga ya. Kita sampaikan permintaan maaf dulu ya. Ya, boleh mungkin sedikit klarifikasi. Sebelum klarifikasi kami minta maaf dulu. Tapi mungkin memang ada pepatah yang mengatakan di balik ujian itu pasti ada hikmahnya. Mungkin hikmahnya kamu bisa bangun lebih pagi, bisa menghirup udara segar. Itu hikmah yang tersembunyi loh, Hap. Gak ada kayak gitu. Buang-buang waktu, aku harusnya bisa tidur. Harusnya kamu cuman menghirup udara asap siang hari, kamu bisa menghirup udara pagi hari yang segar ya, Mas ya. 8:30 udah full polusi Nisa. Oke. Absari sama Jasmine. Ini kan tadi banyak banget fenomena masalah naik gunung. Iya. Bahkan di situasi sekarang ini juga banyak loh orang naik gunung dengan hujan dan lain-lainnya. Terakhir kalian naik gunung itu kapan? Kapan ya kita? September ya? Iya, 3 bulan atau 2 bulan yang lalu. 2 bulan yang lalu di Iya, kami naik ke Lau. Lau. Wih, langsung. Lawu via mana? Via Ceto, Iya, via via Ceto, Ceto. ya. Itu pendakian pastinya bukan pendakian yang pertama dong. Pertama. Dulu. Pertama Pertama Jasmine buat di- Jasmine. Pertama buat Jasmine. iya, pertama buat Absari juga. Iya, pertama buat kita di 3.000 iya, di NDPL. 3.000. Pendakian pertama langsung di 3.000 Mas, di Lau lagi. Via Cetro tambah. Iya, dari yang paling bawah ya Ceto itu. Eh, Atau masih ada lagi ya? kan ada banyak jalur, vi- ada Ceto, Cemoro Sewu, Cemoro Kandang gitu kan. Iya. Ada banyak juga yang lain. Alternatifnya juga banyak. Kenapa kalian memilih Lawu dan kenapa memilih via Ceto? Ya, coba Jasmine jelasin. Oke, kenapa ngambil Lau dan kenapa ngambil Ceto? Kebetulan kami kan kuliah di Solo, gunung terdekat itu Lau. Oke. Kenapa ambil Ceto? Karena kata orang-orang via Ceto itu via pemula ya, via pemula, berhubung kami pemula, jadi kami ambil jalan via Ceto dan ternyata Ternyata apa nih? tetap selandai-landainya gunung tetap mendaki ya teman. Ya iyalah. Halo. Masa menyelam? Gimana Iya. ini? Gitu. Kalau Gimana Hapsari kalau gimana? Hapsari? Kalau aku, menurutku via Ceto itu masih oke sih. Kan Wih. Atlet. gak juga. Tapi kenapa akhirnya memutuskan naik gunung? Apa yang membuat kan naiknya berberapa dan akhirnya kenapa memutuskan untuk naik gunung gitu? Kalau aku awalnya dulu tuh nggak minat naik gunung gitu, terus nggak boleh juga sama orang tua. Iya. Kata nih daripada kamu naik gunung nanti hilang. Itu Kalau Ya orang tua gitu tuh. hilang nanti gunung nggak hilang, ada. gimana tuh, Pak?
bahaya dimakan harimau Iya. tuh mending kalau hilang gitu. Gitu. Apaan? Ya gitu pokoknya. Terus akhirnya kok FVP mulu ya, korban FVP. FOMO bagian FOMO akhirnya Nyobalah. mutusin buat naik gunung. Nah, pertama itu sebenarnya Lawu tuh juga bukan pertama banget sih. Kalau yang awal-awal kita naik gunung itu Mongkrang. Pertama tadi kan panggilannya Hapsari atau Hapsari atau Nggak tahu. atau apa? Hapsari Oh, ya. Hapsari. langsung digabung jadi satu ya. Iya. Pertama untuk yang 3.000. Tapi sebelumnya pernah berapa kali dan itu di berapa ketinggian? Sebelumnya itu pernah berarti 3 kali di paling 1.700 mdpl tuh. Di mana aja? Masih di bawah 2.000 ya. Iya. Mongkrang. Mongkrang, Andong sama Ungaran. Apa Ungaran? Itu di ada gunung. Semarang Ungaran ya. di Semarang. Jasmine? Kalau aku 3 juga. 3 juga. Dua sebelumnya, sebelum Lawu itu ada 2, ada Mongkrang sama Andong. Andong juga sama dia. Ya, Jadi Andong Iya, Cancer. Ya, kalau pada bilang Andong camping ceria, tapi fun fact-nya sebenarnya Andong yang bisa ditempuh 1,5 sampai 2 jam tektok itu bareng Jasmine. Jadi Jadi 2 hari. Tapi kan Cancer, kita Kan awal-awal. fun aja. Iya, Akhirnya awal-awal. Itu kalian daki lewat Cetho ke Lawu itu sampai puncak. Iya, tapi kami stop dulu di pos 3. Pos 3 tuh stop. Oh, gimana ceritanya? Stop berarti ngecamp Iya, di situ. ngecamp, maksudnya kita ngecamp di pos 3, baru paginya kita mulai. Lanjut. Kalian bisa di apa ya? Diceritakan nggak? Maksudnya dari awal start jam berapa sampai turun sampai bawah itu jam berapa gitu? Jadi kita tuh mulai kumpul di kampus jam berapa ya Min kemarin? Jam abis zuhur. Pagi pokoknya. Ya? Jam 10 tuh udah di kampus kita. Oh, udah ready. Kalian jam 10 udah ready. Berangkatnya sorean. Iya, lebih mending ini dong. Itu juga gara-gara siapa? Boleh di-spill gak sih? Orangnya aku marah ya. Oh iya. Juga aku bad mood sebenarnya. Belum tidur, jam 3 baru tidur, berangkat pagi ternyata sampai sini nganggur sampai sore baru berangkat OTW ke Lawu. Terus sampai sana kita dikasih tahu sama pokoknya penduduk sana Registrasi. buru-buru regis dulu soalnya jam 5 itu udah tutup. Kita Oh, sampai setengah 5. Registrasi berapa? Aduh, nggak Per orang tahu ya. Aduh, kemarin kami kebetulan ikut apa? Iuran. Oh jadi langsung yang megang uang itu yang bayarin ke administrasinya gitu. Ya, Iya. jadi kita iuran 75.000 itu sama Makan logistik. Iya. Itu udah sama paket. 5.000 itu udah semuanya. Iya, Udah. sama Berarti teman-teman. masuknya masih terjangkau lah, 10.000 20.000 Iya. lah ya. Iya. Terus Habis itu kita mulai naik jam 5 ya? Iya, jam mulai 5. naik jam 5 oke, Jam via 5 Cetho. via Terus Cetho terus Sampai pos 1 jam berapa? Aduh, pos satunya sampai pos 1 itu kita pokoknya pokoknya kalau tadi yang kalian sampaikan berhenti di pos 3, berhentinya itu jam berapa? setengah 9. Malam. Iya, setengah 9 malam. Berarti itu kan range-nya dari berangkat jam 5 3,5 sampai jam. pos 3 jam setengah Setengah 9 itu 9. tadi. Ya, itu tadi berarti kurang lebih ya. Iya. 3,5 jam itu kita. Nah itu kan perjalanan ternyata panjang banget ya. Biasanya cuma Mongkrang Andong. 1,5 jam Iya. sampai Andong ya 2 jam sampai ini 3,5 jam baru sampai pos 3. Tapi itu keren gak sih Mas? Maksudnya ini kan Iya. pengalaman pertama ya, walaupun ngecamp mereka tetap bisa sampai puncak. Tapi mungkin ada gak sih hambatan di pertengahan jalan pos-posnya itu? Wah, banyak banget ya. Terutama saya yang jarang olahraga, langsung ngambil Lawu kan. Itu Itu gimana sangat tuh? tidak rekomen. Bahaya sih, itu bahaya buat diri sendiri Dari sih. bawah jam 5 naik sampai pos 3 kurang lebih setengah 9. Akhirnya ngecamp di situ. Summit lagi mulai lagi itu jam berapa? Ya rencananya sih jam 5 ya, tapi enakan tidur jadi kita mulai lagi Kita Mulai lagi ada jam setengah 7 ya. setengah 7 itu dari pos 3. Nah, itu
Tadi kan sempat dibilang ngecamp, apakah semua perlengkapan dibawa naik juga apa tuh ditinggal di situ atau Enggak, gimana? kami tinggal di pos 3. Oh. Hanya bawa barang-barang minum dan sebagainya, jaket ke atas. Oke, jadi naiknya nggak bawa perlengkapan. Enggak. Oke, ditinggal di situ ya. Iya. Emang aman. Ya aman-aman aja, penting nggak usah ninggalin dompet sama duit aja. Handphone Aman semuanya sih dibawa selama gitu ini, ya? iya. Barang-barang berharga. Ya kalau handphone nggak dibawa gimana fotonya mas? Jangan bisa Nah, nitip iya. aja orang gitu. Kali aja begitu ya. Iya. Enggak. Aman Berarti- insya Allah. Berarti barang-barang tenda semuanya Ditinggal. ada di bawah. Nah, perjalanan dari pos 3 sampai atas itu sampai puncak itu jam berapa kali? 12. Jam 12. Setengah 1 apa 12? Jam 2 lebih Oh, 15. Jadi Jam aku 2. ya dari pos 3 aja ke puncak itu kita habis waktu 9 jam lebih. 9 jam. 12. Jadi, Iya, jam 12 lebih. Buat gambaran yang belum pernah naik gunung, apalagi Iya. via Ceto, jadi memang ini treknya agak panjang dan agak muter. Jadi muter gitu loh. Kalau lewat mana Cemoro Sewu kan dia udah ada treknya naik gitu. Jadi emang nanjak banget. Oh tapi kalau Gitu. yang Nanjak, ceto ini memang nanjak banget dan udah tertata. Tapi kalau lewat apa namanya via Ceto ini agak muter. Jadi kalau gunung gini bentuknya dia muter gini gitu. oh Iya. Tapi tetap ada treknya yang Aneh. agak vertikal banget itu juga ada gitu. Ada Sampai- itu. Sampai apa namanya kita naiknya harus pegangan gitu juga ada. Ada. Terus sampai atas jam 2. Jam 2. Nah, dari perjalanan itu pos 3 sampai atas itu kalian aman-aman aja atau gimana tuh? Oh, aku sempat kebetulan aku kan yang di belakang kan tim belakang Hapsari yang di depan. Aku tuh sempat kakinya capek tuh loh mas. Ya Terus iyalah, orang ya lain. capek banget kan. Terus aku tuh ngide pakai hot cream. Kepanasan. Iya, terus dibilangin jangan banyak-banyak, kakimu udah panas, jangan dikasih hot cream. Tapi aku ngeyel. Aku pakein lah, posisinya di atas itu udah matahari di atas kepala banget ya. Itu kaki udah panas dipakein hot cream, jadi kakiku sempat kebakar. Jadi di jalan tuh sempat berapa kali berhenti karena ngurusin nyuci kaki dulu. Dan fun fact-nya, aqua di sana mahal banget teman-teman. Berapa kemarin? Boyem. Di, Berapa? Enggak di warung sebelah Iya, Boyem. maksudnya di sekitaran Iya. itu kan? Di harga Berapa mana? puluh ribu? 70 ya? Satu itu 35 ada. Jadi Wah, 2. 1,5 liter itu ya. Jadi 1,5 liter kalau di sana segitu harga. Jadi pas mau cuci kaki kayak sayang banget bisa buat minum, tapi kebakar. Di atas kalian berapa lama? Sebentar. Kalau di puncaknya yang benar-benar puncak itu paling 15 sampai setengah jam. Tapi kalau di Boyem itu kita lumayan lama. Karena Tidur. ada yang tidur dulu juga. Ya, Kami istirahat. rame-rame istirahat. Di atas jadi gambarannya juga di Boyem sama mau kan ke puncaknya itu ada ininya ya. Iya. Jeda. Ada jedanya gitu. Jadi kalau mau ke puncak itu harus ini juga. Summit lagi tapi dikit. Berapa lama berarti di atas setengah jam maksimal ya, 1 Iya. jam. Di Boyemnya makan dulu kan pasti. Ya, Makan makan tidur. pecel Boyem ya. Terus tidur dulu, Iya. akhirnya turun di jam Eh, mulai turun. Jam 3. Kita turun jam 3 itu Sampai- udah kan jadi kita dibagi 2 tim ya. Iya. Awalnya tuh tim 1 tuh aku sama teman-teman beberapa terus yang Jasmine tim 2. Tapi pas turun aku jadi ikut Timnya tim Jasmine. 2 tim Jasmine karena aku tuh sebenarnya nggak bisa turun cepet itu nggak bisa. Pasti aku turun terakhiran. Iya, Nah, saya yang- sempat jatuh. Ah, iya. Padahal enak turun. nggak bisa, tapi kalau yang lain tuh bisa lebih cepet dari aku, tapi aku nggak bisa turun cepet banget gitu. Di mana-mana tuh tetap cepet turun daripada naik kan. Iya, tapi kalau sama ini Jasmine naiknya kan nggak bisa Cepat. nggak bisa secepat aku mungkin ya. bukan Sombong. bukan Nggak apa-apa, maksud nggak apa-apa, bukan nggak maksud apa-apa. apa tapi maksudnya Anda sombong sekali. istilah Terus. gimana istilah. Iya, iya, iya. Fakta kok, fakta. Tapi pas turun pasti barengan, bahkan bisa cepetan Jasmine. Oke. Ini memang ada yang gitu sih. Kayak Tejo. Itu kan maksudnya dia tuh bertahan gitu loh. Naiknya pelan. Ada yang 1 2 3 4 langkah akhirnya berhenti. Kok ini Sering tahu ya ada Mas Tejo Nah, iya, aku mau nanya itu Oh, sebenarnya. kan Tejo itu
Udah sering. Sering sering Mas Dedi lihat apa sering mendaki? Sering daki kan? Itu udah sering. Kalau Mas Dedi sendiri udah naik gunung berapa kali? Saya naik gunung yang beneran gunung itu ya baru Lawu. Pas kapan tuh? Pas bulan apa kalau boleh tahu? Apa ya? September apa? Sendiri. Nggak ketemu ya? Kok sama ya? Kalian juga September. Tapi Iya. ini memang baru pertama kali. Mongkrang aku belum pernah. Oh. Andong udah pernah sekali. Tapi yang sering banget itu adalah Lawu. Tapi Lawu tuh muter-muter. Lewat Cemor Kandang, Cemoro Sewu, Cetho baru ya tahun ini itu. Tapi Sama siapa tuh Mas? Malah padahal sama-sama ngambil ini yang sama ya jalurnya. Iya. Jalur yang Nggak sama ketemu ya, padahal. tapi ya. Oh, iya. Mungkin beda selang sehari kali ya Mas. Beda alam kan? Apa di atas itu ada apa? apa? Pasar setan. Nah, ya. Oh, mungkin Pasar setan. bisa jadi di situ hilangnya soalnya ini setannya. Hapsari sempat hilang di pasar setan loh. Mosok Kan dia Sesat, ketemu teman kesesat, setan kesesat. lainnya. Enggak. Kesesat. Enggak kesesat sih kan. Jadi ini kesalahan dan sebenarnya nggak boleh ditiru ya. Jadi di kelompok 1 itu ada 4 orang. Iya. Nah di habis Sabana yang luas banget itu kan ke pos 5-nya naiknya tinggi banget kan itu. lumayan. Capek. Akhirnya Mas Tejo itu cepet-cepet buat ke Sendang buat ambil air. Tapi masalahnya yang 3 orang capek. Akhirnya istirahat dulu. Udah istirahat. Aku jalan sama temanku bertiga. Kok lama-lama mereka hilang. Aku nggak nungguin. Aku malas nungguin. Aku jalan sendiri. Terus? Sampai Mbok Iem. Terus di Pasar Setan tuh aku lihat jalan kan. Kok ada orang muncak rombongan tuh belok kiri. Iya. Tapi di kanan tuh ada warung-warung. Akhirnya aku sendiri aja naik Ke kiri apa atas. kanan? Ke atas ke kanan. Terus ya udah di sana aku lihat di Mbok Iem celingak. Nggak ada Mas Tejo, di mana Mas Tejo ini? Terus teman-temanku yang lain nggak sampai aku bingung. Untungnya akhirnya ketemu Mas Tejo Untung nggak jadi hilang. Tapi emang di pasar setan tuh kalau orang nggak biasa di situ pasti bingung dia, nggak ngelihat Karena tanda. banyak ininya. Ya, Kalau nggak ngelihat tanda tuh pasti ada bingung tanda puncak ke kanan, tapi kenapa orang-orang tuh ke kiri tuh? Jangan-jangan dia yang hilang. dia. Ini apa namanya? Ada alternatif kan, ada yang suka motong-motong tuh. Tapi memang di pasar setan itu kelihatan lah orang kalau apa Pertama kali sama pertama kali sama kalau kalian naik ke atas itu pasti ada rasa kebingungan ini mau kemana ya, arahnya mana gitu loh. Meskipun ada tandanya nih, ada warna putih gitu. Iya. Itu kayak gitu sih. Memang Ragu jadi memang jadi dibuat ada ragu. rasa ragu kalau nggak biasa lo ya. Kayak itu. Terus akhirnya kamu sendiri sampai ketemu Tejo Iya. di Alhamdulillah selamat. Di Mbok Iem. Di Tapi Mbok Iem. lucunya Mas Tejo tuh bad mood gara-gara ternyata dia kan udah cepet-cepet nih ke Sendang. Ternyata Sendangnya kering, nggak ada air. Dia bawa botol, dia banting botol. Tapi kalau bulan September kan harusnya belum ada hujan ya. Iya belum, itu masih kemarau. Belum ada hujan. Jadi oke banget tuh. Apa kalau naik di Iya, waktu itu. bulan-bulan. Cuman nggak terlalu hijau. Iya, kurang hijau sabananya itu. kering. Kurang hijau. Terus debunya banyak juga. Terus lanjut habis dari atas kalian mulai turun jam berarti mulai turun jam Jam 3. jam 3-an sampai pos 3 lagi jam Sebelum maghrib pas. Ya, maghrib. Azan. azan maghrib. Azan maghrib, Azan maghrib berarti Sudah berhenti gelap dulu situ posisinya dulu, itu. atau packing langsung turun. Packing langsung turun Oh, packing karena langsung turun. ngejar Ngejar waktu Ngejar juga waktu, sih, kan udah kelamaan tuh. Terus sampai bawah sampai bawah itu 9. jam 9 jam. 9 malam. Mm-mm. Oke. Terus Ya itu kalau diturunnya kamu ada rasa gimana gitu? Oh. aduh, apa ini? Enggak, Rasanya karena kita apa nih? turun itu kejar-kejaran kan. Udah itu tuh kita sama 3 kelompok kayaknya turun sekalian itu. Jadi bener-bener di-push ayo turun. Posisinya udah sempet gerimis ya. Posisinya itu kami kenapa cepat turun? 1 gerimis, 2 lampu kami tuh sudah mulai habis. Jadi dipaksa turun. Nah, karena posisinya gerimis, beberapa kali tuh saya sendiri sempat kepleset ya. Oke. Untung ketolong carrier, jadi aman-aman saya. Itu sih. Kalau ngomong-ngomong soal headlamp nih, jadi Apa? menurutku ya kayak kita kan seringnya TikTok ya Min. Nah itu tuh 1 lampu cukup lah, naik malam pagi udah selesai kan lampu. Ternyata kalau naik yang di gunung 3000 mdpl ke atas tuh
kalau bisa bawa 2. Headlampnya. Soalnya headlamp itu kan dipakai terus kan di malamnya. Terus pagi ternyata kita pulangnya terlalu lama jadi ketemu malam lagi. Kalau headlamp mati kan susah. Waalaikumsalam. Iya. Untung kita rombongannya lumayan banyak jadi ada beberapa yang masih. Ada yang double Iya, gitu. soalnya ada rombongan yang bareng kita tuh Cuman pakai ngandelin handphone itu kalau ya nggak salah. headlampnya udah mati semua, mereka kayak nggak se-prepare kita. Iya. Well prepare ya kan. Ada senior-senior. Iya, Gitu. kami ngajak senior handal soalnya. Gitu. Kalau kalian berarti kan pertama naik yang 3000 MDPL tuh apa yang kalian rasakan atau ada sesuatu yang kalian rasakan? Yang berbeda. Orang naik gunung itu kan kadang sambil merefleksikan juga. Apa yang kalian bisa ambil dari perjalanan ke Lawu itu? Dari Jasmine dulu mungkin. Kalau aku mungkin yang pertama tentuin temen naiknya sih. Karena kalau misalkan kan ada ya yang ngejar puncak, tapi ternyata kapasitas temennya nggak Beda. sekuat itu. Kebetulan kemarin sama kakak-kakak senior yang jadi ya itu akhirnya kami bagi 2 tim, yang duluan silahkan, yang kebetulan aku yang ditinggal. Jadi aku ditungguin itu sih yang sampai mereka tuh ngomong kamu tuh bersyukur naiknya sama kami. Coba kalau nggak ada kami, kamu ditinggal pasti di Sampai atas ya. Iya. Ini ya Kenapa? kita kalau aku ninggal itu karena tim 2 udah pasti ada Iya. yang nungguin sama Iya. aku ada yang lain lagi Barengan yang ya, mau makanya kan maju. kami dibagi 2 tim. Ya tapi kalaupun kita nih sama Jasmine doang, aku kan nggak sabar nunggu Jasmine nih. Tapi kalau nggak ada yang mau nunggu, pasti tetap Backup. Iya Dodol, kan aku bilang nyari temen yang bener ya. Karena kan nanti kalau temannya enggak ini nanti di post Iya di kan, kayak- Montensi ya. Ya Montensia itu masuk Montensia. banyak banget kan yang ninggal temen-temennya Iya. demi Dan katanya puncak. juga orang akan terlihat aslinya ketika diajak ke gunung. Benar. Jadi itu benar, itu benar. Bener ya. Dan Mungkin aslinya bukan ya? aslinya sih, lebih karena emosi di gunung kan tenaga keluar semua ya. Jadi capek. udah sulit kan untuk Pressure kontrol banyak emosi. ya. Jadi ya beberapa ada yang itu sebenarnya mungkin bercandaan tapi jadi yang kayak apa sih terlalu serius gitu ya. Tapi manusiawi sih karena Kalau dari perjalanan yang kalian lakukan kan sebenarnya bukan yang pertama, artinya pernah ke Mongkrang, pernah ke Andong, dan itu gunung juga gitu loh sebenarnya. Nah, dan terakhir ke Lawu, tadi bilang ceritanya awalnya naiknya sore, terus Ngecamp. mulai summit lagi pagi, sampai akhirnya tiba di bawah itu malam. Kalian sendiri, kalian berdua, itu tipe orang yang suka naik di malam atau di pagi? Kalau aku ya, Kenapa alasannya? kalau aku awalnya takut kan kalau kayak nggak usah deh kalau berangkat malam gitu. Tapi ternyata di 4 pendakianku itu pasti berangkatnya malam. Nah di Lawu itu kan sore tapi sorenya menjelang malam ya. Jadi hitungannya malam semua lah. Tapi ternyata malam itu juga seru-seru aja sih, nggak panas. Cuma minusnya nggak kelihatan apa-apa. Kalau Jasmine? malam sih Mas. Malam? Ha-ha. Kenapa tuh? Sama sih alasannya kalau siang apalagi kemarin pengalaman terakhir kakiku kebakar gitu kan. Jadi ya milih malam. Kalau Nisa Oh iya, Nisa sendiri udah naik apa aja katanya merbabu kemarin ya. Bukan Ini dari Rinjani ya? Hitam. Ini mereka suka melebih-lebihkan sekali nih. Oh, dengar-dengar sih kemarin Nisa ngajakin Rinjani Mas. Oh, Rinjani. Ini termasuk Rinjani hoax yang ya, Mojo guys. Songo ini loh tapi. Nama Bukan Kelurahan Rinjani. Gimana nih kamu pernah naik gunung gimana? Aku pernah nemenin ke Mongkrang sih, nemenin Mongkrang. temen iya. Mongkrang sampai atas. Iya, sampai atas. Mongkrang itu aku belum pernah sih. Gimana? Bisa diceritain singkat aja. Mongkrang itu kondisinya gimana kalau naik? Mongkrang tuh Coba kalau Nisa lihat dulu. cuman buat orang try run kayaknya ya. Karena banyak banget yang lari tektok Tektok. gitu. Iya. Tapi kalau buat pemula oke sih. Tapi Buat- itu kan ngelewatin bukit gitu enggak sih? Jadi bukit terus Oh, lagi yang naik puncaknya. lagi. Iya. Berarti hampir sama kayak si Andong. Iya. Enak andong menurutku. Andongan sedikit kan Mas. Kalau Mongkrang agak turun baru naik. Baru naik lagi. Iya. Nongkrang di Lebih- pos 1 aja Masa? sesak napas ya mungkin Karena speednya kayaknya langsung gini deh Mas kalau. Oh, Iya. agak vertikal. Iya. naik. Benar, Ah. benar. Terus gimana nih? Kalau Apa? pengalaman sendiri naik, kamu yang apa namanya naik ke Mongkrang itu, apakah juga benar yang disampaikan
si Hapsari sama Jasmine. Jasmine harus milih teman yang benar buat naik atau kayak gimana? Iya menurutku bener sih. Kan soalnya kemarin ditemenin sama beberapa orang. Jadi itu tuh bener-bener yang ditungguin sama mereka. Terus udah nggak apa-apa. Nanti kita yang penting sampai puncak. Masa udah sampai sini nggak sampai puncak. Itu Iya. kalimat andalan. Kalimat Iya. tinggal dikit lagi gitu. Kami nggak ada tinggal dikit lagi sih. Cuman udah nggak apa-apa. Yang penting ini dulu aja. Yang penting istirahat dulu, minum, terus nanti kita lanjut. Itu sih memang penting. Itu malam temennya. Malam, subuh deh mas. Soalnya Mulai subuh. ternyata Subuh mulai. sekarang mongkrang udah nggak yang sebebas kemarin. Jadi udah ada batas-batas Rame waktunya. ya? Sebenarnya Banget juga nongkrong. kemarin pas di Mongkrang tuh aku jadi pendaki ilegal. Gimana tuh? Jadi kan Pendaki ilegal. ya hitungannya ilegal apa enggak ya? Jadi Mongkrang kan bisanya naik malam itu kayak di hari Sabtu doang. Malam minggu ya? Ya, Malam aku minggu. naiknya malam Sabtu. Karena aku kalau daripada kalau aku ngasih tahu temanku kalau itu udah pasti tutup, daripada nggak jadi lagi, aku bilang, "Ayo ya udah ke sana aja. Paling nanti kalau tutup ya udah pagi gitu." Sampai sana kita berangkat 12:30 dari rumah. Jadi jam 2 naik Sampai sampai puncak? Sampai puncak. Berapa jam kira-kira? 1:45. Cepet ya berarti. Iya. Aku Turunnya jauh lebih cepat lagi harusnya. harusnya iya. 6 jam nih. Apa Naiknya 6 jam. Gak apa-apa nis, gak apa-apa nis. kayaknya kita teman ya. Tapi kalau aku sendiri ya, aku lebih seneng juga naiknya pas kondisi gelap. Kenapa nggak kelihatan? Alasannya. Alasannya fokus ke trek. Itu yang pertama, fokus ke trek. Bener yang kedua, lagi. nggak ngelihat kalau Kalau orang terang kan, aduh tinggi banget. iya kalau kelihatan tuh kayak udah ini dulu, bener. berani dulu. Apalagi kemarin lewat Cetro itu kan ada beberapa trek yang cukup vertikal itu. Jadi kayak melihatnya Kayak pas rakian gitu lah mas. akhirnya kan banyak istirahat. Terus yang kedua, salah satu fakta juga nggak pengen naik yang kelihatan itu karena banyak ini apa namanya dupa apanya iya. dan lainnya. Itu kelihatan banget. Apalagi kalau lewat Cemoro Sewu ada banyak banget di pojok-pojok treknya itu. Setiap pos kayaknya ada ya mas. Iya kan banyak ada, banget itu kan. Kayak- Depan-depan Jadi, pos itu. Kalau aku ngerasainnya terganggu aja sih. Jadi ngedistract supaya nggak Mikir aneh-aneh. mikir aneh-aneh. Jadi milih malam aja. Mulai malam. Nanti sampai sana malam, pagi baru turun. Kayak gitu lebih sering. Jadi kalau turun nggak masalah. Turun ngelihat itu nggak masalah karena memang ya santai kan gitu. Itu sih. Nah, informasikan banyak sekali namanya gunung itu pasti serem, angker, wingit, macam-macam lah. Bener, gitu ya. bener. Banyak sekali tuh yang cerita ketemu ini, ketemu itu, nyasar ke sini, nyasar ke situ, itu banyak sekali. Nah, Iya. yang kalian alami berdua itu ada cerita-cerita tersebut atau enggak? Ada horornya. Kalau aku pribadi selama ini main-main ke alam sih alhamdulillah nggak pernah yang ngerasain kayak gitu. Karena kebetulan aku pribadi penakut kan. Jadi apapun kemanapun pasti kalau misalkan ke kamar mandi pun aku pasti minta tolong temenin orang. Jadi dan nggak mau mikir kesana juga sih karena ya penakut daripada nanti harus terjadi hal begitu aku kelabakan sendiri. Jadi mikirin yang lain sih mas kalau aku. Kalau Absari? Kalau aku juga nggak ada sih kan kalau lihat podcast yang horor gunung gitu kan apa sih yang pikirannya negatif thinking gitu. Tapi kalau udah sampai sana mah ya udah nggak mikir apa-apa. Jalan juga paling lihat gelap-gelap doang nggak ada apa-apa juga nggak. Yang penting nggak usah mikir aneh-aneh aja sih. Dan kalah sama pikiran capek sendiri sih. Udah Oke. aduh capek, udah Nggak mikir, mikirin lagi. udah mikir Kalau itu Nisa sih. gimana? Masih overthinking sampai atas? Nisa Nggak selalu nggak sih? Selalu. Lah iya makanya apakah always overthinking meskipun sampai atas atau tetap begitu atau kayak gimana? Enggak mas, mungkin tapi kalau aku sempat ngelihat sesuatu hal yang kayak gitu, cuman Apa kalian bisik-bisik apaan coba? Hah? Apa? Nggak tahu dia bilang doa orang tua apa. Dua orang tua. Lagi menguji doa orang tua kan. Gimana sih, lanjut. Jadi secapek-capeknya aku ya misalnya lagi istirahat nih sebentar, itu kan berangkatnya subuh tapi masih gelap kan. Padahal itu posisinya rame ya di ininya di jalurnya, tapi aku tuh bisa
ngerasa itu ada sesuatu hal gitu loh Mas. Aduh. Waduh, Apa nih? Imannya nggak kuat. Gimana maksudnya? Jadi aku tuh sempat ngeliat ada cewek tuh rambut panjang sumpah, tapi aku kayak udah Nisa nggak lanjut jalur gitu. Seriusan habis itu aku langsung ngelanjutkan sama, kebetulan aku bareng Kak Titin, Mas Rifki sama Mas Fajar. Terus habis itu, nah karena kami duluan, jadi Mas Fajar sama Mas Rifki kan ngepelanin langkahnya, jadi nyuruh kami duluan. Nah ada di posisi tuh ini aku tuh duluan banget gitu kan. Di depan. Nah, biar aku tuh istirahatnya lebih lama nunggu mereka yang di belakang. Aku tuh ngelihat 2 jalur. Nah, aku tuh udah mau nyoba nih ke jalur kiri, harusnya jalur kanan kan. Soalnya ada yang jalur kiri. Terus tiba-tiba untunglah Mas Fajar datang. Nis jangan ke sana, itu loh jalur beda, ini loh jalurnya. Seriusan Mas? Iya, katanya gitu. Tadi aku lihat ada orang lewat sana. Oh, mungkin itu orang-orang yang mau motong aja sih, kata Mas Fajar. Oh, ya udah Mas gitu. Yang ditutup pohon bukan? Pokoknya deket, iya pokoknya banyak. Agak V gitu kan? agak gitu. Pokoknya aku mau lewat jalur kiri gitu. Kan itu udah ditutup nih, seingatku. Ya kamu Oh iya. karena ada orang Karena ada orang lewat situ. Ya, untung ada Mas siapa tadi Mas, Mas Fajar, Fajar. penyelamat. Untung aja. Makanya kan temen itu yang Udah penting. muncul tuh akhirnya. Penyelamat pemberani Akhirnya udah mulai Mas muncul. Fajar. Pasti udah jam 7 jam 8. Iya, oh iya, Fajar muncul dan Fajar juga muncul. Oh iya. bisa. Itu sih. Tapi aku juga pernah ngalami, nggak pernah maksudnya nggak pernah ngalami hal seperti Iya, kalau mistisnya enggak sih. kayak banyak kan cerita ada yang sampai hipo. Iya. Oh iya. Aku ngelihat di tayangan-tayangan dan lain-lain di YouTube tuh banyak orang yang hipo sampai akhirnya ngikut dan lain-lainnya sampai hilang, ada yang sampai meninggal iya. macam-macam lah. Tapi untungnya ya alhamdulillah nggak pernah mengalami, apalagi bertemu, melihat dan lain-lainnya kayak gitu. Ya alhamdulillah enggak. Iya, Tapi ada rencana nggak kalian untuk melanjutkan pendakian lagi? Adalah. Ini kami nunggu info aja ini. Oh, kemana? Info grup. Kalau bisa sih Merbabus, kalau enggak Sindoro Sumbing. Ih. Kalau enggak bisa paling Merbabu, Sindoro, Sumbing. Oke. Jasmine sama juga. Iya. Ikut aja lah ya. Aku pokoknya bagian kemana, ngikut. yang Aku penting- bagian ngikut. yang penting- Ada info nih, ikut Iya. ya. Gas saja. Tapi di kondisi yang seperti ini alamnya ini kan luar biasa ya. Cuaca, Kalau ya. cuaca dan lainnya itu kan kadang-kadang sudah nggak bisa diprediksi lagi. Ketika orang mau naik, apalagi kalau kalian kan sudah ada backup, sudah ada story-nya sebelumnya Iya. pernah naik ke sana dan sana. Tapi ada nggak tips dan lain-lainnya yang perlu dipersiapkan supaya seperti kalian yang well prepare tadi, supaya naiknya itu ceria, seneng, enak, dan turun tuh ya Happy. enak-enak aja, happy gitu. Tinggal Tuh. tidur. Gimana tuh? mungkin bisa dijelaskan Jasmine. Mungkin Mbak Nisa gimana? Narasumbernya lo siapa ya? Mungkin kalau- kan versi kalian Oh, persiapan ya. apa aja yang kalian lakukan. Persiapan pertama Hmm. yang ini tidak bisa dimiliki oleh banyak orang. Hmm. Ajak orang yang paling berpengalaman. Iya. Itu nomor 1. Pasti karena setiap kami naik itu pasti ada yang satu berpengalaman. Yang kedua bisa cari indikator cuaca di mana nih? Info BMKG. Info BMKG. Jangan di Jangan di Google. Iya, jangan di Google. Kali Itu kalau nge-search di Google itu masih kurang. dapatnya dari data Google-nya. Iya. Iya. Kalau BMKG kan langsung tuh yang Iya. kerjain anak BMKG. Oke. Terus yang pasti juga fisik itu. Harus latihan-latihan dulu gitu, Kak. Ya lari. Stretching dulu sebelumnya kalian mau ngelakuin apa? Kalau bisa sih sebenarnya harus ya, apalagi kalau aku kan udah biasa olahraga dari dulu Sombong udah. banget. Nah, iya Terus, jelas atlet nih. Senggol. Atlet apa? Atlet. Enggak sebenarnya yang penting Terus, atlet pingpong. oh pingpong. Terus Beneran lagi. Pokoknya yang penting tuh olahraga, apalagi buat yang nggak pernah olahraga sama sekali tuh kalau bisa sebulan ya jogging-jogging apalah. minimal jogging ya. Iya, Oke, gerak. sebulan sebelum summit jogging dulu. Daripada pingsan di gunung kan. Terus Terus mungkin perlengkapan itu headlamp, Hmm. terus mantel juga ya, ponco kalau bisa yang bagus. Soalnya kalau hujan kan nanti kebasahan semua, berat, bau, ribet kan. Oke.
logistik ya. Logistik. Logistik apa aja yang kalian bawa kalau kalau kemarin? Roti buat ganjel. Roti, Eh, air ya. Mineral Air, pasti. mineral, manis-manis. Berarti kan yang apa namanya? Kalau yang kalian ceritakan berangkatnya itu hari apa? Sabtu. Hari Sabtu pulang Minggu malam kan? Iya. Sabtu sore pulang Minggu. Berarti berapa semalam? Iya, semalam doang. Iya, Sehari, lah, Mas. sehari. Satu hari Iya. Sehari full. Satu hari satu malam. satu hari satu malam. Kurang lebih satu hari satu malam itu perlengkapan apa aja? Totalnya ya yang kalian bawa kayak misalkan apa namanya? Air berapa, total berapa gitu-gitu? Kalau kami biasanya ini sih Mas, satu orang itu bawa 2 air mineral yang 1,5 Satu satu setengah Oh, itu berarti bawa. tiga. Masing-masing Ya, bawa bisa 3 masing-masing, liter. masing-masing bawa 3 liter. Makanan pribadi, snack silahkan sendiri. Terus pastinya sleeping Oke. bag, jaket, baju ganti, takut hujan kan, baju ganti buat tidur juga diganti. Terus apa lagi ya? Ya makan Makanan mie, nasi gitu. itu biasanya konsum gitu logistik ditentuin sama jumlah orangnya sih Mas. Tergantung ya, berarti berapa banyak orang yang mau ikut naik, berarti itu yang pembagiannya. Iya, Iya, pembagiannya Oke, berapa oke. gimana. Jadi Kalau menyesuaikan. tambahan dari Hapsari apa? Oh, obat juga. obat, penting. obat pribadi. Oh ya, obat pribadi itu sebenarnya perlu, dan kemarin tuh yang bawa cuma Jasmine ya. Itu soalnya aku pas turun tuh sempat ngerasa pusing. Mungkin bergantian cuaca dari Panas sore ke malam itu kan dinginnya beda. Enggak Jaket. lapar kamu. Lapar. Kok tahu Mas? Tahu lah. Ditambah lapar. Lapar. Tapi aku nggak ngerasa lapar, tapi Iya, orang kalau asam lambung udah naik itu kayak gitu. Jadi nggak ada Males rasa makannya. keinginan untuk makan tuh nggak ada karena dia udah terlanjur kosong. Ya. Kayak hatimu ya. Ya. Makanya mendaki. Terus obat-obatan. ya Tadi soalnya headlamp ya? iya ya, Obat-obatan yang bawa cuma Jasmine. iya jadi Padahal yang dibutuhkan apa aja tuh obat-obatan tuh? mungkin P3K yang basic kayak Paracetamol. Hansaplast, terus Plaster Betadine. gitu ya ya. plaster-plaster Plaster. gitu. Kalau nggak sama obat-obat apa ya, mungkin obat pusing-pusing mual gitu. Kemarin pusing kayak salah obat deh. Obatnya kan sempet nyemplung juga. Obatnya nyemplung di botol, jadi mau minum kan. Ah. Nyemplung di botol langsung larut Terus kamu obatnya. minum satu botol. Buka obat baru malah makin Tak pusing. kira. Terus akhirnya gimana? Kamu pusing nggak ada obatnya dulu itu? Udah, ya itu minum Panadol Oh, Panadol. pink itu nggak Merah. tahu. Malah Merah mana ada Panadol pink? Merah. Happy atau hap? ya terus makin pusing, akhirnya tak mutain obatnya. Hmm. Terus turun itu aku sambil berdoa terus, ya Allah, aku pusing Mulai pusing gak keringet enak. dingin ya kan? Nggak, ya pusing toh itu aku kayak berdoa. Tolong ilangin, soalnya turun itu masih jauh kan dari pos 3 ke apa Ke paling bawah Base camp. itu Iya, ke base base camp. camp. Pusing banget. Terus untung pas jalan tuh udah nggak terlalu pusing kan, makin hilang di pos 2 terus udah. Jalanmu sama siapa kok nggak pusing? Oh, Sama siapa ya? Sama temennya. Iya makanya kan harus cari temen yang bener-bener menguasai karena nggak bikin pusing gitu kan. Paling depan juga aku. Wow, Weh. kan. Ngomong makin sombong deh. Terus apa lagi hal apa lagi yang perlu diperhatikan ketika menurutku sepengalaman-pengalaman orang ketika naik gunung itu situasi kondisinya berbeda dan itu menjadi pengalaman awal lagi gitu loh. Jadi nggak ada yang ini saya sudah mahir mengalami naik Lawu berkali-kali, tetap awam juga menurutku ya. Nah, untuk orang-orang yang mungkin mau naik atau pertama naik, persiapan apa lagi yang harusnya itu dipersiapkan sebelum atau jauh-jauh hari dilakukan selain olahraga tadi? Emergency apa tuh yang banyak orang lupa tuh? Apa emergency blanket. Blanket itu kayaknya penting banget ya, walaupun sekedar tektok doang. Oh, kalau kena badai dan lain-lain. Iya, itu bisa itu. Pilih ini sih. Kalau bisa pilih di waktu-waktu, jangan yang pas awal-awal musim hujan itu kan pasti badai banget kan. Sejauh ini aku juga belum pernah kena hujan sih, dan nggak mau, makanya hujan ini aku nggak naik karena takut wae kena itu kan. Kalau perlengkapanku nggak proper atau gimana kan nanti basah, kotor, ribet kan, jadi pusing. Proper-propernya tetap ribet sih. Nah, Maksudnya kalau hujan tuh kayak males banget gitu loh, kayak jalan juga becek, mau tidur juga basah, macam-macam kayak.
Makanya kalau bisa jangan di musim hujan ya. Kalau di musim hujan pun ya itu. Nah, ngeceknya berarti di BMKG tadi. Info BMKG. info BMKG. Itu bisa dicek misalkan nih, ini tanggal 7 bulan 1. Kita mau berangkat bulan 6 tanggal sekian, itu udah kedeteksi belum? Dia bakalan hujan atau enggak? Atau kita tanya ke pawang hujan dulu atau gimana? Rara ya, Mbak Rara. Mbak tolong jangan hujan, saya mau naik gitu. Tolong ngerahin hujannya Mbak gitu. Atau gimana? Nah, diwalik di gunung kamu. Gimana tuh? Maksudnya range-nya bisa ngelihat apa namanya informasi ramalan cuaca itu maksimal berapa lama? Atau minimal berapa lama tuh? Berapa lama ya? Sepengetahuanku seminggu nggak sih? Iya. Seminggu ya? Iya, jadi update-nya tuh per minggu nggak salah. Kamu punya aplikasinya kan, Mbak Jasmine? Ya, teman-teman juga bisa buka aplikasi. Iya, atau ada bisa download juga namanya Info BMKG. Jadi termasuk juga kalau nanti ada gempa, ada notif Ada di notifnya, situ, iya benar. ada gempa di situ. Sama besar gempanya itu ada titik gempanya di mana juga di udah mana aja lengkap. itu sudah lengkap, sudah lengkap. Termasuk juga untuk informasi-informasi selain cuaca apalagi. Pokoknya ya Itu yang berkaitan dengan bencana kayaknya masuk juga di situ. iya, kayak arah anginnya kemana, arah hujannya itu kemana itu juga ada sih di situ di info BMKG. Gimana, itu. Jasmine? Oh ini tampilannya seperti ini nih. Nih kecepatan angin, arah angin di mana, kelembapan, terus ini kalau gempa bumi ada kedalaman, magnitudenya berapa, terus informasi di mana semua sudah lengkap di sini. Iya, Bisa tinggal masukin kelurahannya aja. bisa apa namanya? Detek. Kita tinggal di mana ya Iya. kan? Tinggal disesuaikan petanya, nanti dia akan menyesuaikan jarak gempa dari kita itu berapa, itu kelihatan juga. Bagus. Oke. Selain itu tadi apa namanya yang perlu diperhatikan adalah musim, terus perlengkapan dan lain-lainnya itu. Carrier itu kan penting juga kan. Iya. Carrier kan macam-macam, Hap. Iya. Kalau Jasmine dan Hapsari kemarin tuh menentukan carriernya tuh gimana? Berapa kapasitasnya dan apa aja yang dibawa itu apakah juga bisa masuk semuanya atau kayak gimana? Kalau kemarin kebetulan dan berhubung saya sendiri di program studi. Ya yang semangat gitu Ini- dong. Oh, Ya, kebetulan kami di program studi manajemen penanggulangan bencana Oke. sering ada kegiatan-kegiatan di luar. Jadi dari awal kami sudah Memitigasi. harus sudah Beli carrier. ya, beli carrier sendiri. Oh. Maksudnya menyiapkan carrier gitu. Kami nanya-nanya sama kakak tingkat sih, kira-kira kapasitas yang sesuai itu berapa biar nggak kelihatan besar banget juga, tapi cukup untuk barang-barang yang diperlukan. Untuk aku pribadi, carrierku itu kapasitasnya 60 liter. Ya, 60 liter dan itu udah cukup sih, Mas. Udah sangat cukup. 60 liter itu lumayan. Kalau setidaknya kalau kepleset dia nggak Iya, akan masih- terjadi apa-apa lah. Gitu. Kepala masih Aman. masih Aman. aman lah gitu. Kalau Absari? Kalau kemarin tuh aku sebenarnya juga sama kan, kita prodi sama. Beli carrier itu awalnya gara-gara PKKMB. Oke. Karena suruh bawa carrier 60 liter. Terus dipikir-pikir siapa tahu nanti kan mau naik gunung gitu kan. Beli carrier, tapi menurutku sebenarnya 60 liter itu kegedean. Jadi kayak enaknya yang 45 liter kan. Tapi karena ketentuan di BKKMB itu 60 liter akhirnya beli. Oh, 60 liter tuh berapa sih? Seguling. Seguling. Kurang. Maksudnya kalau kita beli itu berapa nominalnya? Oh. Sampai sejutaan. Tergantung. Tergantung Standarnya merek. aja lah. Aku tuh kalau yang memenuhi PKKMB kemarin, aku sempat beli carrier harga 200.000. Buset, Iya. Ya Kak. karena karena itu kebutuhan PKKMB kan, nggak punya gambaran mas Nggak dulunya akan gimana. naik gitu. Iya gitu. Jadi udahlah beli aja kan nggak butuh banget, tapi ternyata butuh kan. Carrierku dipakai buat PKKMB itu jebol mas. Jadi bener-bener jahitannya cuman Mereknya apa tuh? Aduh nggak tahu deh, cuman sembarang beli Namanya aja. Yang juga penting 200.000. 60.000. Yang penting 60 Liter. Jadi Iya benar. terus pas akhirnya tahu harus gimana beli lumayan ya Beli yang lagi. proper ya. Itu mereknya berapa? Arey. Kamu beli lagi berapa? Aduh lupa. 600. Sampai sejuta enggak? Enggak, Oh, enggak. enggak sampai sejuta. Jadi bisa di ini kan kalau mau naik setidaknya butuh perlengkapan itu dari
600.000 sampai Yes, sejuta. sejuta. Carrier. Tapi Perlengkapan. punya aku 400.000 loh. 400.000. Nah, ini ada 400.000 lagi. Tergantung mereknya kan? Iya, karena sebenarnya waktu itu mau beli Array kan, tapi sama temanku yang tahu kayak gituan kayak nggak usah lah beli ini, ada merek Seven Summit lokal kayaknya, itu bagus. Siapa tahu masih ada nih, bisa lah buat kalau nggak sering-sering banget ke gunung atau kalau nggak itu udah oke sih menurutku Seven Summit. Jadi satu informasi, kalau kalian mau masuk MPB, have to must be, harus punya Carrier. carrier. Jadi Dan saran carriernya warnanya warna gelap aja. Iya. warna Biar gelap aja. OOTD-nya Kenapa tuh? bagus. Bukan sih. Karena kan Biar masuk semua warna. bukan karena Biar pastinya nggak kotor. kita kan kegiatan di luar. Banyak banget jadi kotor lah, jadi Iya. kotor. Jadi kalau kalian males nyuci carrier kan carrier susah ya. Banyak banget apa Terus? ininya. Jadi ya udah warna gelap. Tapi kalau mau Warna warna gelap terang aja. silahkan sih. Kayak gitu ya informasinya kalau mau masuk MPB gitu. Tapi di saat ini orang juga banyak sekali yang naik dengan situasi kondisi hujan, Badai. ada badai, macam-macam lah. Kadang-kadang kalau di Jawa Barat kan masih ada hewan-hewan tuh. Oh iya. Masih ada Hewan bosnya. Kupu-kupu. Masih ada babi hutan gitu-gitu loh. Kan masih banyak. Kalau kita di Jawa Tengah hampir relatif gak ada tuh. Kemarin Iya kan? tuh yang pas turun yang dari Lau itu Mas. Aku turun tuh sama Bang Gilang, Bang Denis. Bang Gila nggak ada. Salah, Bang, Bang Ardi Denis. yang di tim turun kedua itu aku sama Bang Denis, Bang Ardi, Eki, aku sama Hapsari. Itu tuh mereka tuh Kayak ada satu lagi deh. siapa? 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 Enggak, kami berlima doang. Oh, Enggak, terus. tim kedua. Oh iya, oh iya. Kedua turun. Gimana Kedua sih? turun. Itu turun itu agak sore kan Mas, mau maghrib. Itu tuh mereka nemuin apa namanya? Feses. Itu nggak tahu tapi katanya kalau aku nggak tahu kan karena mereka tahu ini hewan mamalia gitu. Lumayan takut sih, jadi kayak agak buru-buru, tapi aku nggak tahu sih, aku nggak nanya detail itu hewan apa. Yang ditakutin tuh jadi kan itu Lau kan seberangnya masih ada ini lagi ya. Itu ada apa? Anjing. Anjing, bukan macan. Bukan. Takutnya kumpulan Nggak anjing tahu. gitu loh Mas. Itu yang ditakutin, tapi katanya itu masih feses mamalia sih, bukan yang ini Mas. Ya, Kalau kayak gitu kan aku nggak tahu ya, sepengetahuanku beberapa kali naik laut tuh nggak pernah ketemu apa namanya hewan-hewan seperti itu. Tapi di beberapa pengalaman orang lain juga daerah Jawa Barat itu kan banyak yang dia mendaki sampai naik Pohon. Iya, karena ada babi. Dikejar ada babi gitu. Bagas kan. ya. Babi ganas. Bagas, babi ganas. Iya. Lah ada sambungannya juga. Bagas ganteng kok Bagas. Ih. Itu Gitu malah ya. Kalau di Jawa Tengah hampir setauku hampir nggak ada sih sampai dikejar-kejar kayak gitu. Iya, Tapi kalau iya. di Jawa Barat kan sampai harus naik kayak gitu. Iya. Oke. Nah, selain itu untuk apa namanya? Merencanakan. Tadi kan kalian sudah sampaikan caranya itu tadi ya. Harus diperhatikan apa namanya? Kapan waktunya, cek di mana, itu harus jelas. Tapi secara keseluruhan ketika saya sebagai orang awam nanya kalian bertiga sama-sama anak-anak MPB ini melihat juga situasi kondisi cuaca yang tidak menentu seperti ini kan sering tuh hujan tambah angin gede dan lain-lainnya, itu kalian sendiri yang berkecimpung di dunia kebencanaan manajemen, ada apa aja sih yang bisa dibagikan ke masyarakat supaya di apa namanya di situasi kondisi yang cuaca yang seperti ini itu agar tetap sehat, tetap apa namanya bisa melaksanakan kegiatan sehari-hari itu dengan nyaman gitu loh. Gimana kalau kalian bertiga?
Bertiga ya. Bertiga kan Nisa dulu. Nanti kita nyontek jawabannya. Kalau aku pribadi ya mungkin tadi itu lihat cuaca dulu kan Mas. Bisa jadi dilihat di info BMKG tadi. Karena kalau kita mau mengantisipasinya ya kita harus tahu cuacanya gimana dulu. Habis itu ini kan waktu-waktunya itu ini udah musim hujan kan. Banyak sekali hujan yang datang tiba-tiba. Tapi pergi dengan tiba-tiba. Enggak, hujan yang datang gitu kan. Jadi kita harus siapin payung ataupun mantel. Karena kalau kena hujan itu tuh buat sakit. Selain itu kan kalau persiapan dari luarnya ya, yang kayak payung sama mantel tadi itu bisa dari dalam diri kita itu misalnya kita ningkatin banyak minum. Jangan banyak minum es karena akhir-akhir ini kayaknya fenomenanya banyak kasus yang dehidrasi. Karena kebanyakan es tapi tidak minum air putih. Makanya teman-teman pemirsa banyakin minum air putih ya gitu. Tapi yang ngasih tahu suruh bawa mantel sama jas hujan sama payung itu nggak pernah mau pakai jas hujan sama nggak mau minum air putih ya. Aku tuh suka hujan. Nah, tapi bener. Ya kalau hujannya hujan badai ya tetap pakai mantel ya Mas. Tapi kan maksudnya kalau santai. hujan ringan ya. Semacam hujan itu semacam wahana wisata baru untuk saya. Kan Mas gak suka hujan. Padahal bilang hujan padahal bilang hujan bikin sakit ya. Ya itu tergantung imunitas tubuh, makanya kita tetap harus bisa mengantisipasi. Tergantung hujan-hujanannya sama siapa. Artinya ketika mau berpergian dicek dulu info cuaca. Apakah hari ini akan ada hujan atau enggak. Kalau memang ada hujan dan tidak ada hujan, memang sebaiknya adalah cek apakah di kendaraan sudah ada mantel, sendal. Enggak, di tas sudah bawa payung dan lainnya. Iya. Oke, gitu dari kalau dari Jasmine apa Min? Kalau dari aku mungkin karena tadi harus meningkatkan stamina tubuh. Biasanya kan kalau di cuaca ekstrim tubuh kita kaget ya menyesuaikan sama suhu ininya. Jadi mungkin bisa dibantu sama minum vitamin. Minum vitamin terus bisa melakukan olahraga ringan. Bisa sekarang kan gampang ya nyari olahraga, bisa nonton TikTok atau YouTube di dalam kamar. Vitamin apalagi makanan buah-buahan buat nggak lesu gitu kan kita. Terus yang pasti ini sih jam tidurnya kalau bisa teratur biar besoknya segar gak gampang sakit. Iya, berarti kalau dari Jasmine tambah minum vitamin, olahraga yang konsisten, juga jangan terlalu sering menjaga dunia. Menjaga bumi, jadi tidur. Kalau malam ya tidur. Karena gitu. kita bukan bobo boy. Nah, terus terakhir Igong gini. Awas nggak jelek. Ayo. Jawabanku udah dijawab Jasmine sama Nisa. Gak boleh. Kan kamu tuh mahasiswa MPB gitu. Jadi gimana tadi pertanyaannya? Hal yang perlu disiapkan. Ya, yang perlu disiapkan untuk mengantisipasi cuaca yang begini. Yang ekstrim. Mantel udah. Buah udah, vitamin udah. Pola tidur udah. Jangan stres mikirin dia yang nggak pasti. Kan bener kan aku udah nebak pasti dia tuh itu. Enjoy your life. Selama ini kamu enjoy gak? Enjoy banget. Berarti punya saman tutak? Enggak. Kan yang punya cuma Jasmine sama Mas Dedi. Kalau Nisa ngincer. Jadi selain fisik, psikis juga diperhatikan. Bener. Jangan terlalu stres, jangan terlalu banyak pikiran, jangan terlalu banyak overthinking gitu-gitu ya. Jadi Mas, Absari itu kalau di kamarnya itu ada lilin aromaterapi. Terus baca novel. Bukan. Sama kopi pahit. Jasmine ini suka ini Mas, berimajinasi. Padahal dia ya. Iya, dia yang seperti itu. Kalau Jasmine bukan lilin terapi, tapi lilin untuk Astagfirullah. Cut. Oke, gitu berarti ya. Jadi tadi Jasmine sama Hapsari sudah banyak cerita terkait dengan perjalanan mendaki ke Lawunya via Cetok. Jadi perjalanannya kurang lebih seperti itu. Apa aja yang dibawa, persiapannya seperti apa, kemudian hal-hal yang wajib dilakukan dan lainnya itu tadi sudah diceritakan. Terus boleh kalau memang siap dan lainnya persiapannya matang nggak apa-apa, mau naik sekarang pun juga nggak apa-apa. Dipersilahkan. Selebihnya kalau memang belum
yakin dan lain-lainnya, nunggu aja di waktu yang tepat. yang tepat. Jangan menyusahkan tim Teman. SAR. Nah, Oke. sampai niatnya udah baik ya kan, mau ke sana tiba-tiba malah menyusahkan orang lain. Itu orang lebihnya. Terus untuk persiapan di cuaca yang amat ekstrim ini, setidaknya tadi ada minum vitamin, banyak air putih, jangan terlalu stres, olahraga, terus jangan jomblo ya. Ya. Jomblo nggak apa-apa kata Apsari. Nggak apa-apa. Yang Nggak penting apa-apa. ada yang bisa diajak bicara. Oh gitu. Someone to talk. Ya, emang kalau jomblo nggak ada yang diajak bicara. Nggak tahu Apsari. Ngomong sama Orang-orang tembok. lain. Halo. Nama kamu siapa? Gitu ya kurang lebihnya begitu. Ya, kita ketemu lagi di tema dan kesempatan di lain. Waktu. Terima kasih. Bye bye.